Halo guys, thank you sudah mampir ke channel kita dan sudah lanjut nonton part kedua dari kita cara mengganti bearing. Yang pertama part 1 kita sudah melepaskan pasak besi dan pulinya. Nah, sekarang kita masuki proses untuk proses membongkar bearing yang rusak. Kita kendorkan baut-bautnya dan kita lepaskan. Nah, ini dia setelah kita bongkar. Ini bearing yang sudah hancur. Karet penutupnya udah kelihatan ya, udah hancur. Nah, bearingnya pun udah nggak berurutan ya, jadi sudah ada yang pecah dan posisi asnya udah miring. Nah, kalau kita nggak ganti ini bisa malah jadi rusak ya, malah nggak kekontrol. Jadi memang harus ganti teman-teman. Jadi jangan sampai karena wah ini kaca-kacanya masih ada nih, masih bisa dipakai, jangan ya. Jadi memang kondisinya memang harus ganti. Nah, memang cara gantinya ini pun kita memikirkan bagaimana cara bukanya dulu, karena namanya bearing ini posisinya posisi seret ya, dan ini memang saya butuh lama membongkarnya karena yang bagian dalamnya setelah saya keluarin kaca-kacanya ini atau pelor yang bulat-bulat itu, ternyata itu seret banget. Ini saya butuh proses yang sangat lama untuk mencongkel, dan memang hanya satu-satunya cara yang saya bisa lakukan adalah mencongkel pakai obeng yang kuat ya, dan pakai tenaga yang melelahkan juga. Nah, dan saya sebenarnya ini saya ada potong videonya, saya nggak masukin prosesnya, dan ini yang hanya saya masukin yang saya anggap bagian dari yang penting saja. Nah, ini cara kita sebenarnya cuma ngecungkil sampai dia keluar saja, tapi kita menghabiskan waktu lama sekali, hampir setengah jam lebih. Kita hanya untuk kasih oli, lalu congkel lagi, dan kita kasih oli lagi, congkel lagi, dan memang pada akhirnya berhasil. Tapi kita butuh waktu yang sangat lama. Jadi saya pakai obeng yang panjang sebenarnya. Sayang sekali waktu dia kebongkar itu nggak ke shoot ya, atau videonya kehapus. Nah,
ini prosesnya setelah kita udah berhasil tadi ya. Nah, kita sudah membongkar posisi bearing bagian dalamnya ya. Nah ini posisinya kebuka sebenarnya. Nah karena setelah udah lama kita bongkar, kita cari bagaimana congkelnya. Nah ini mesti diperhatiin teman-teman. Jadi kita ngedorong bearing bagian dalamnya itu sebenarnya bukan dari luar ya, tapi posisi dalamnya kita miringin obengnya, jadi kita ketok. Nah ini ada celah yang saya perhatiin setelah lama, ada celah. Nah ini saya tunjukin. Nah ini ada celah yang membantu kita untuk bisa mendorong. Nah akhirnya kita dorong pakai obeng dengan cara kita ketok ya. Nah, jadi pengalaman yang baru teman-teman. Jadi kita nggak pernah membongkar ini first time kita ngebongkarnya. Jadi kita amati sangat lama bagaimana cara mendorongnya, karena setelah kita congkel tadinya kok susah, ini malah agak sulit nih, makin sulit gitu ya. Tapi setelah kita amati, kita usahakan tetap tenang, nggak panik, dan akhirnya kita temukan celah itu untuk mendorong bearingnya. Tapi setelah kita lakukan itu dan ternyata berhasil. Nah teman-teman sebenarnya cuma lihat video ini dan memahami apa yang kita sarankan gampang ya, kelihatannya. Nah ini lepas. Nah tapi buat kita yang belum pernah membongkarnya kan, kita butuh waktu lama untuk bisa mencari tahu bagaimana kienya, strateginya untuk membongkarnya. Nah kita langsung bawa ke bengkel ya, yang dimana penjualan spare part untuk cari yang sama. Nah ini posisinya kita udah ganti teman-teman, kita udah masukin posisi bearingnya udah masuk, dan kita pakai gumu untuk pelumasnya ya. Ini posisinya udah jadi. Nah, dan ini kita udah proses penutupannya, kita udah mulai beres-beres, dan terakhir nanti kita akan pasang ulang puli tadi dan pasak besinya. Ini kita, karena ini rusak dan ini agak bengkok, jadi kita agak ratain permukaan penutup bearing ini. Nah ini pengalaman yang sangat berharga, dan jika teman-teman merasa video ini membantu dan menjadi salah satu video yang bermanfaat, ya kita berharap kontribusi untuk bisa subscribe, like, dan komen yang membangun bisa kita dapatkan. Nah, kita sangat berharap dukungan biar channel ini kita bisa terus nikmati apa yang kita bagikan di dalamnya. Ini mesin penggiling padi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum pada tahu, ini bentuknya simple dan lebih efisien dari mesin yang besar yang butuh tempat yang besar juga, dan ini mesin yang sangat efisien. Kalau masalah kecepatan segala macam ya bolehlah tanya-tanya kalau mau beli ya. Nah ini kita mau pasang pulinya kembali, kita pakai gumu juga nih agar bisa membantu kita biar nggak terlalu seret ya, atau merusak asnya juga waktu kita masukin pulinya. Jadi memang kita pahami sedetail mungkin, karena jangan sampai kebalik juga, karena waktu pulinya kebalik ya repot juga nanti bongkar pasang lagi, dan waktu mungkin bisa saja kepasang
lalu waktu nanti kita ngadapin trouble lagi, posisi pulinya mesti diperhatiin karena akan membuat kita makin repot ke depannya. Jadi kalau bisa teman-teman yang baru ngebongkar suatu spare part atau mesin, kalau mau ditandain yang mana bagian dalam, bisa ditandain mana bagian dalam, karena itu akan membantu kita untuk melihat atau mencocokkan kembali posisi awalnya. Nah, untuk mendorongnya kita pakai alat bantu aja ya, kita ketok pakai cingkris ya. Kita nggak pengen rusak pulinya, jadi kita mendorong ya pulinya masuk ke dalam. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi kalau ada trouble kayak gini, saya nggak perlu datang ya, cukup lihat video ini aja teman-teman, atau rekan-rekan di luar sana yang ngadapin trouble ini bisa kebantu ya. Nah, di pasak businya juga kita pakai gumu ya, biar ya gumunya membantu kita untuk nggak seret. Oke ya, los masuk. Oke, akhirnya kepasang kembali dan akhirnya berhasil. Terima kasih